warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu dalam pembelajaran IPA pertemuan yang kedua, yaitu adalah pembelahan sel. Pembelahan sel itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah pembelahan secara mitosis dan pembelahan secara meiosis. Pembelahan sel itu sendiri, dia bertujuan untuk menghasilkan individu baru. Kemudian untuk mengganti sel-sel yang telah rusak. Kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, dia juga untuk menghasilkan variasi-variasi individu yang baru. Kita lihat di sini ada tahapan pembelahan yang dibagi menjadi dua tadi, yaitu pembelahan secara meiosis dan pembelahan secara mitosis. Tujuan dari pembelahan secara mitosis yaitu untuk pertumbuhan dan perbaikan sel yang telah rusak. Kemudian untuk yang meiosis yaitu adalah untuk membuat sel kelamin. Seperti yang sudah kita tahu, sel kelamin pada makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Untuk tempatnya sendiri atau tempat terjadinya pembelahan sel, kalau yang pada mitosis itu terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Dan untuk yang meiosis itu terjadi pada organ kelamin atau sel kelamin. Untuk hasilnya pada pembelahan mitosis dia menghasilkan 2 sel anakan. Kemudian untuk yang meiosis dia menghasilkan 4 sel anakan. Dan untuk sifat sendiri, kalau pada yang mitosis dia sifatnya identik dengan induk, yang artinya sama persis dengan induknya. Kemudian untuk yang meiosis sendiri, yaitu sifat anaknya itu tidak identik dengan induk atau berbeda dengan induknya. Dan untuk prosesnya pada mitosis ini dia terjadi hanya 1 kali pembelahan. Sedangkan pada yang meiosis dia terjadi 2 kali pembelahan. Kalau 2 kali pembelahan berarti ada 2 tahapan, yang berarti ada meiosis 1, kemudian ada meiosis 2. Ini untuk yang pertama pada pembelahan secara mitosis. Tahapan pada pembelahan secara mitosis yaitu yang pertama yaitu ada profase, kemudian ada metafase, kemudian ada anafase, dan yang terakhir ada telofase. Di sini sudah ada proses tahapannya dari profase sampai telofase. Yang pada tahapan yang terakhir telofase dia akan menghasilkan 2 sel anakan. Nah, bisa dilihat di sini pembelahan pada mitosis pada hewan dan pada tumbuhan. Bisa dilihat di situ jumlah pembelahannya sampai pada telofase masih sama dari jumlah awalnya atau sama dengan induknya. Kemudian pada meiosis yang sudah saya sebutkan tadi ada terjadi 2 kali pembelahan, berarti ada meiosis 1 dan kemudian ada meiosis 2. Sama seperti pada pembelahan mitosis, pada tahap meiosis ini ada profase, kemudian ada metafase, kemudian ada anafase, dan ada telofase. Karena 2 kali pembelahan, berarti ada profase 1 dan ada profase 2 yang terjadi pada meiosis 2. Ada metafase 1, ada metafase 2. Ada anafase 1 dan ada anafase 2. Ada telofase 1 dan ada telofase 2. Nah, ini tahapannya dari profase dan metafase.
ini yang terakhir tadi, yaitu pada pembelahan meiosis 2. Berarti profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang pada hasil akhirnya telofase, dia akan menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid, atau yang artinya tidak sama dengan induknya. Dari penjelasan Bu Diah tadi, di sini ada tugas mandiri, kalian kerjakan pada buku tugas. Di sini ada 5 tugas. Apabila tidak ada pada penjelasan Bu Diah tadi, kalian bisa browsing di internet atau referensi buku dan sebagainya. Terima kasih. Ini untuk pertemuan yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.